Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 11 ayat 27 sampai dengan 33. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Beberapa waktu sesudah mengusir para pedagang dari halaman Bait Allah, Yesus dan murid-muridnya masuk lagi ke Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman Bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya, maka aku akan mengatakan kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya." Mereka membahasnya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga," ia akan berkata, "Kalau begitu, mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi bagaimana mungkin kita katakan dari manusia?" Mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes itu betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak akan mengatakan kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah kuasa Yesus tidak perlu dipertanyakan lagi. Penulis Injil Markus hari ini menceritakan tentang para imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua Yahudi yang mempertanyakan kuasa Yesus. Mereka bertanya, dari mana Yesus memperoleh kuasa untuk mengajar dan melakukan berbagai tindakan. Namun pertanyaan itu bukan untuk mencari kebenaran, melainkan untuk menjebak Yesus dan mencari kesalahannya. Yesus tidak langsung menjawab, tetapi dia balik bertanya tentang baptisan Yohanes Pembaptis. Apakah berasal dari Allah atau dari manusia? Dengan pertanyaan itu, Yesus menunjukkan bahwa masalah utama mereka bukan kurang pengetahuan, tetapi hati yang keras dan tidak mau percaya. Mereka sebenarnya tahu kebenaran, tetapi takut kehilangan kedudukan dan pengaruh di hadapan orang banyak. Karena takut dan penuh kepalsuan, mereka akhirnya menjawab, "Kami tidak tahu." Sikap itu menunjukkan bahwa ketidakjujuran dan ketidakberanian mereka menerima kebenaran. Meskipun demikian, Yesus tidak menghukum mereka. Yesus tetap menunjukkan kasih dan ingin menyadarkan mereka agar mereka bertobat dan menerima keselamatan. Saudara-saudari terkasih, bagaimana dengan kita? Kadang-kadang
kita jatuh dalam keraguan-raguan dan terjebak dalam sikap tidak percaya dalam hidup kita. Kita meragukan iman kita, bahkan mempertanyakan kuasa dan penyertaan kasih Allah. Padahal melalui karya dan sabdanya, Yesus telah menunjukkan bahwa kuasanya sungguh nyata dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Karena itu, berhati-hatilah terhadap kepalsuan hidup dan ketakutan akan opini orang lain, sebab hal-hal itu sering menghalangi kita untuk mengakui kebenaran Tuhan. Marilah menjaga kesucian dan kemurnian diri sebagai bait Allah yang hidup, serta menaruh kepercayaan yang mendalam kepada kuasa Yesus yang sanggup menuntun dan menyelamatkan hidup kita. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Rahmatilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mampu untuk bertobat dan memuji serta memuliakan melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.